Tidak ada detail yang saya lompat. Kalau kemarin Bapak Ibu perhatikan saya membaca suta, saya beneran baca pelan-pelan dari atas, baca pelan-pelan, gak ada yang saya loncat. Biarpun bahasanya berulang-ulang saya baca dengan penuh kesabaran. Itu juga adalah hasil dari latihan meditasi. Ya, latihan meditasi itu membuat kita jadi sabar. Nah, dengan kita sudah jadi sabar, kita bisa menikmati pelajaran suta itu dengan sangat baik. Nah, orang yang bisa belajar suta itu harus sabar. 2 hari yang lalu ikut baca. Nah, pelan-pelan baca, pelan-pelan baca. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena bermeditasi itu seperti merawat anak, sabar saja. Sabar saja. Dilatih. Anak itu dirawat, besar juga. Begitu ya? Ya, batin itu dijaga, dilatih. Batin Bapak Ibu akan menjadi semakin mulia. Akan tiba waktunya di mana dulu ini harusnya saya marah ini. Kalau dulu saya dibegitukan saya marah ini. Kok sekarang tidak marah ya? Gitu. Itu artinya Bapak Ibu berhasil. Satu ketika tiba-tiba itu dimarahi orang kencang sekali. Orangnya lebih muda dari Bapak Ibu. Bapak Ibu bahkan tidak menyangka kalau Bapak Ibu tidak marah. Saya pun tidak marah. Nanti Bapak Ibu bisa bingung lihat di dalam batin. Saya pun tidak marah ya. Nanti tanya keluarganya, apakah istri suaminya, saya pun tidak marah. Dulu saya marah ini. Marah saya pergi kemana? Nah itu adalah hasil latihan sedikit kemarahan berkurang, keserakahan berkurang, ego kesombongan berkurang. Begitu ya. Lalu satu ketika keinginannya tidak tercapai, Bapak Ibu bisa bandingkan sendiri. Dulu kalau saya nggak dapat nih, nggak bisa tidur saya. Sekarang saya enak tidur. Nggak dapat ini ya sudah. Nanti besok cari lagi. Nafas masuk, nafas keluar, ngorok, gitu ya. Keserakahan berkurang. Kesombongan berkurang bagaimana? Sama. Satu ketika Bapak Ibu jalan ke satu tempat, atau Imlek ketemu keluarga, hari raya, entah siapanya itu tidak manggil kita atau manggilnya tidak sopan, begitu ya. Kalau dulu marah, kesal, sekarang biasa saja. Lah, dia pun tidak manggil saya ya. Ayah sudah, anak zaman sekarang lihat HP terus, betul ya. Ini ada pamannya, ada apeknya, tidak mau panggilnya. Yang dia lihat HP terus, tidak ada kekesalan. Kenapa? Ego berkurang. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Itulah manfaat dari meditasi. Terakhir untuk malam ini, ada satu hal yang sudah saya praktekkan bertahun-tahun. Saya ceritakan ini ke setiap provinsi. Sangat saya sarankan Bapak Ibu praktekkan. Begitu ya. Yaitu apa? Ketika Bapak Ibu stres. Stres itu dalam psikologi artinya perasaan batin yang tidak nyaman. Apapun perasaan batin yang tidak nyaman dalam psikologi disebut stres. Pertanyaan saya, marah nyaman atau tidak nyaman? Gak nyaman. Marah disebut stres. Dalam psikologi ya. Ini kita tidak cerita bahasa Indonesia yang umum. Ya, kalau bahasa Indonesia yang umum, stres itu cuma punya 2 arti. Satu, artinya sedang ada masalah ya, kemudian pikiran kacau lalu stres. Yang kedua, miring ya, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa kita sebut stres. Nah itu orang stres, gitu ya. Tapi hari ini saya menceritakan stres dalam psikologi. Stres artinya tekanan. Ya, dalam bahasa Inggris stres itu artinya menekan, stressing. Menekan piano itu stressing the piano tools. Stressing itu stres, menekan. Bapak Ibu Saudara, marah itu tidak nyaman. Marah adalah stres. Menyesal itu tidak nyaman. Menyesal adalah stres. Kecewa itu tidak nyaman. Kecewa adalah stres.
sedih adalah stres, ya. Malu adalah stres. Semua keadaan batin yang tidak nyaman di psikologi disebut stres. Dalam Dhamma disebut dukkha, pakai H, D-U-K-H-A. Jadi sebenarnya arti dukkha itu adalah segala kondisi batin yang tidak nyaman, disebut dukkha. Mau yang tidak nyaman luar biasa atau tidak nyaman sedikit, semua disebut dukkha. Bapak Ibu Saudara, ini ajakan saya. Setiap kali Bapak Ibu merasakan stres, nafas masuk, nafas keluar, tenang, rileks, mendalam. Nah, saya beri contoh. Kalau kita akan marah Bapak Ibu, saya pakai contoh marah karena paling jelas. Kening kita menjadi ketat, rahang menjadi tegang, jantung berdegup kencang, otot-otot semua tegang, nafas menjadi berat. Itu ciri-ciri orang marah. Kalau orang marah itu pasti nafasnya berat, ya. Semakin tinggi marahnya, nafasnya semakin berat. Nanti kalau ada orang ngamuk, ya, kalau ada orang di pasar berantem ngamuk atau gado ya namanya, ya, Bapak Ibu perhatikan, wajahnya merah, nafasnya seperti apa? Sambil marah-marah sumpah serapah. Pasti nafasnya itu pendek dan berat. Tapi Bapak Ibu tahu, semua keadaan stres menuju ke nafas yang berat. Kalau orang sedih, nangis menjadi-jadi, biasanya di rumah duka. Saya sering ke rumah duka, jadi saya sering lihat, ya, istri menangisi suami, suami menangisi istri. Biasa kalau yang meninggal masih muda, umur 30 tahun, maka kasihan. Pasangan itu akan menangis tidak berhenti-berhenti. Dan ketika dia nangis, nafasnya satu pendek dan berat. Itu adalah nafas dalam keadaan stres. Begitu ya? Baik. Bapak Ibu Saudara, kalau stres, marah atau apapun, kening menjadi ketat. Kita pakai marah saja, ya. Kening ketat, rahang menjadi tegang, jantung berdegup kencang, otot-otot semua tegang, nafas menjadi berat. Tidak ada satupun bagian dalam tubuh yang tadi saya sebutkan yang bisa Bapak Ibu atur kecuali nafas, ya. Jantungnya nggak bisa, jantung rileks, nggak mau ya, betul ya? Kita nggak bisa ngatur jantung, kita nggak bisa ngatur kening, nggak bisa ngatur otot. Yang bisa Bapak Ibu atur hanya satu, ya. Biarpun nafas itu maunya gini, ini maunya nafas, tapi kita sudah latihan. Kita nafasnya nanti coba, ya. Sudah mau marah ini, lima sampai 6 nafas, marahnya berkurang. Beneran? Kok bisa berkurang Bante? Dua teori. Yang pertama, otak tertipu, ya. Jadi dalam biologi, nafas kita yang berat itu ternyata menjadi sinyal untuk otak sedang ada bahaya. Jadi kalau kita nafasnya begini, otak itu langsung tahu bahwa sedang ada bahaya. Maka dia produksi hormon stres, kortisol. Nafas dibikin semakin berat. Ini sepertinya saya tidak sering cerita teori ini di wihara lain. Kenapa nafas itu jadi berat kalau kita stres? Sebenarnya tubuh sedang berusaha menarik oksigen sebanyak mungkin supaya otot kita ini penuh dengan oksigen. Kenapa? Karena dia berpikir kita sedang menghadapi bahaya. Kalau menghadapi bahaya, kita cuma punya dua pilihan: lari, kabur, atau menyerang. Lari atau menyerang. Ini
Ini bahasa Inggrisnya disebut fight or flight system. Kalau Bapak Ibu ketemu beruang, Bapak Ibu cuma punya dua pilihan: lari atau bertarung sampai mati. Ngapain Bante bertarung sampai mati? Misalkan untuk lindungi anak. Ngerti ya? Kalau di Indonesia nggak ketemu beruang, tapi kalau orang Kanada itu jalan-jalan hiking dia bisa ketemu beruang. Kemudian dia ajak anaknya. Beruang sudah di depan mata, dia cuma punya dua pilihan: lari atau nyerang. Ternyata beruangnya datang. Orang tua ini melihat anaknya, dia langsung serang beruang itu, 1 lawan 1. Akhirnya beruangnya terkejut kabur. Biarpun mungkin badannya kecakar dan mati, anaknya selamat. Itu sistem manusia bagaimana melindungi diri. Jadi kenapa nafas itu jadi berat itu supaya oksigen memenuhi otot, kita bersiap-siap untuk bertarung atau lari, begitu ya. Tapi untuk zaman sekarang nggak usah marah, nggak ada beruang kok. Jadi Pekalongan nggak ada beruang, marah nggak apa. Jadi begitu Bapak Ibu nafasnya berat, Bapak Ibu tipu si otak dengan nafas masuk panjang, mendalam, rileks, buang senyamannya ya. Sepelan apa Bante? Tidak harus terlalu pelan, senyaman Bapak Ibu ya. Baik, masalahnya Bante, kalau sekarang saya ingat nafas masuk, nafas keluar. Nanti 1 bulan lagi saya marah Bante, lupa sudah, betul ya? Sudah marah, meledak, semua selesai, masuk kamar. Aduh, kata Bante Abi jatuh, nafas masuk, nafas keluar, lupa. Betul ya? Pasti lupa, beneran. Bapak ingatnya cuma 3 hari. Setiap ikut puja bakti di wihara pulang, diapain aja nggak marah, sabar. Seminggu toh kumat lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, gimana supaya pas kita mau marah kita ingat nafas masuk, nafas keluar. Caranya Bapak Ibu latihan setiap hari. Saya sudah latih ini bertahun-tahun, dan yang saya alami setelah saya latihan 4 bulan menjadi kebiasaan. Latihannya gimana Bante? Setiap kali menunggu ya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu yang mau ambil ilmu ini, setiap kali nunggu apa saja, jangan kesal kalau menunggu. Begitu menunggu dimulai, langsung nikmati nafas yang indah. Nafas masuk, nafas keluar. 2-3 nafas cukup. Setelah itu Bapak Ibu mau keluarkan HP silahkan. Karena orang sekarang kalau menunggu pasti lihat HP ya. Contoh Bapak Ibu bawa mobil, bawa motor, jalan ketemu lampu merah. Hal pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah tidak harus menutup mata, tidak apa-apa. Nafas masuk, nafas keluar. Tenang, damai, rileks. 2 nafas cukup. Nah, mau lihat HP silahkan. Ya, Bapak Ibu belanja sesuatu harus nunggu, begitu start nunggu, nafas masuk, nafas keluar. Nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, ini benar-benar jadi otomatis. Ya, begitu ada keluarganya bilang tunggu sebentar ya, langsung nanti Bapak Ibu pergi ke rumah makan, Bapak Ibu pesan makanannya datang, tapi tidak ada sendok garpu. Bapak Ibu ngomong sama masnya sama mbaknya, Mas, sendok garpu tidak ada. Oh iya maaf Pak, tak ambilin. Begitu dia jalan Bapak Ibu nggak akan menyangka, karena sudah jadi kebiasaan, langsung nafas masuk, nafas keluar. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau ada orang di luar sana, setiap kali menunggu dia kesal. Dia seminggu mau kesal berapa kali?
kan nggak bisa hidup tanpa tidak menunggu, itu tidak mungkin. Anda pasti akan selalu menunggu. Nunggu anak, nunggu keluarga, nunggu teman, nunggu belanjaan, nunggu lampu merah, nunggu bus, nunggu pesawat, delay pula. Betul ya? Sudah nunggu delay lagi. Saya pernah delay 3 kali. Jadi begitu diumumkan delay itu, satu area itu langsung suara wah, itu karena delay 3 kali. Yang pertama orang sabar, yang kedua orang pasrah, yang ketiga marah. Pada bersuara itu kesel. Apa yang saya alami? Begitu delay langsung sudah. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nanti tidak hanya untuk menunggu. Begitu Bapak Ibu sudah terampil, kapanpun merasa tidak nyaman, yang diingat dulu adalah nafas. Tidak harus menutup mata, tapi kalau menutup mata memang lebih nyaman. Tapi kadang kita nggak bisa menutup mata. Di depan kita ada bos, ada karyawan, ada pelanggan, dan dia marah-marah. Kita jadi objek yang dimarahin. Kan kita kesel toh? Gimana ngurangin keselnya? Sama, nafas masuk, nafas keluar. Biarpun orangnya di depan kita. Nah, caranya gimana? Tidak perlu menutup mata, ya dengerin aja sambil diatur nafasnya, jangan sampai jadi berat. Ini trik ya untuk jadi orang yang jarang marah. Nafasnya jatuh. Nanti Bapak Ibu ke tempat kerja, ada orang yang dibenci sekali, terus dia datang. Begitu dia jarak 10 meter aja, batin kita sudah berat. Betul ya? Ini orang yang gak disukai sekali. Begitu masih jarak 10 meter, kita sudah stres. Datang nanti dia mendekat, lewat. Pas dia lewat, Bapak Ibu satu kali jalannya, nanti dia balik lagi, ya. Begitu dia balik lagi 2 kali, begitu 3 kali berhenti dia. Kamu kenapa? Ya? Kamu kenapa? Setiap saya lewat kamu nafas begitu, kenapa? Enggak, saya belajar nafas masuk, nafas keluar dari Bante Abijado. Jangan ya Bapak Ibu, kena gaplok kita ya. Jangan ya. Walaupun ada yang membuat kita nggak nyaman, nafasnya jangan sampai dilihat orang. Biasa saja tapi mendalam. Buangnya pelan-pelan. Kalau buangnya terlalu cepat, orang berpikir kita marah. Ya. Hati-hati juga ya. Padahal kita mau menurunkan marah, tapi orang berpikir kita marah. Jangan begitu. Saya pernah cerita ini di satu provinsi jauh sekali dari Pekalongan. Namanya Tanjung Balai Karimun. Sudah dekat Malaysia. Ya. Setiap tahun saya ke sana. Kadang sekali, kadang 2 kali. Mungkin pernah 3 kali juga. Jadi saya sudah ngajar ini semua jadi senjata makan tuan. Ya. Beberapa hari kemudian saya ada jadwal mengajar di desa Pasir Panjang. Dari Wihara di kota jalan ke sana mau 1 jam mungkin lebih kurang, atau 45 menit. Lalu mereka sudah janji menjemput saya jam 6 sore. Jam 6 sore belum datang. Tiba-tiba masuk chat, Bante, maaf kami telat. Nanti Bante kami jemput 18.30. Bante silakan nafas masuk, nafas keluar. Beneran? Orangnya nulis begitu. Bante silakan nafas masuk, nafas keluar dulu. Wah, senjata makan tuan ya. Tidak boleh marah saya Bapak Ibu, setelah baca itu saya nafas masuk, nafas keluar. Senjata makan tuan. Jadi kalau saya sudah ngajar ini di Pekalongan, saya nggak boleh marah saya. Mau apapun alasannya, saya cuma boleh nafas masuk, nafas keluar. Ya Bapak Ibu Saudara, demikian
Pelajaran kita malam hari ini panjang sekali. Tadi kita mulai dari 6.30. Ini 10 menit lagi pas 2 jam. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin paling banyak 2, kita tutup di 8.30. Ya, bagi yang ada pertanyaan silahkan. Ya, Bapak silahkan. Meditasi itu posisinya aktif gimana? Senyaman kita atau harus? Baik, saya jawab ya Pak. Atau ada apa? Mau pertanyaannya cukup? Ya. Duduk itu boleh di kursi kalau kaki kita sakit, ya. Boleh di kursi, boleh juga duduk bersila. Dua-duanya ada plus minus. Di kursi beberapa orang jadi ngantuk. Tapi kalau kita meditasi di kursi kita tidak ngantuk, boleh, silahkan, tidak soal. Ya. Nah, alasan para biku meditasi dengan postur begini itu punya 2 manfaat. Satu, kalau sudah terbiasa begini bisa meditasi dimanapun karena nggak usah nyari kursi. Ya. Yang kedua adalah untuk meditasi jangka panjang lebih dari 2 jam, maka posisi ini adalah yang paling nyaman. Tegak begini, tidak membuat ngantuk sama sekali. Ya, tetapi tidak ada keharusan harus ikut postur seperti ini. Bagi yang badannya sakit, badannya tidak tahan, silahkan meditasi di kursi. Karena kita meditasi itu menenangkan batin. Jadi duduk di kursi atau duduk di lantai sama aja. Ya. Nah, kakinya bagaimana Bante? Kalau meditasi di rumah, ya senyaman kita. Ya. Banyak sekali postur kaki, ya. Ada orang dilipat semua seperti lotus, ada yang ini turun 2. Kalau kaki saya itu seperti ini. Ini yang saya lakukan. Biasanya kiri di depan. Nah, ada orang numpuk begini dia tahan. Ya. Ada orang dilipat 2 begini, namanya lotus. Jadi itu kalau begini. Bagi saya yang paling nyaman kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Tidak ada asana ini juga nyaman, juga sanggup. Tapi kalau ada asana lebih baik. Nah, para biku latihan begini, jadinya kami di mana aja bisa meditasi, betul ya? Enggak mengharapkan harus ada kursi, harus ada. Kalau di zaman Sang Buddha itu akar pohon. Kadang-kadang Sang Buddha juga meditasinya di atas akar pohon. Kalau kita lihat pohon beringin itu kan akarnya naiknya tinggi. Itu sudah seperti kursi. Oleh karena itu mau meditasi di kursi juga ya tidak apa-apa. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Beberapa orang ada yang senang begitu. Tapi dari pengalaman saya itu sakit. Ya, jadi kalau ada orang senang begitu ya silahkan. Ini duduk begini itu, ini kebiasaan di Thai. Duduk begini itu di Thailand untuk menghormati yang lebih senior. Jadi semua biku Thailand ataupun orang Thai, umat Thai, kalau dia menghadap Sang Buddha dia pasti duduk begini. Apalagi menghadap raja. Jadi ini budaya Thailand sebenarnya. Kakinya satu disampingin. Nah, selain dari budaya Thai, sepertinya para biku juga tidak praktekkan kaki dimerengkan satu, dipinggirkan satu. Ini culture Thai. Nah, saya 4 tahun di Thailand, saya baru tahu bahwa manfaat duduk begini besar. Ternyata manfaat duduk begini itu bikin tidak sakit pinggang. Ini hebat ini duduk begini. Ini seperti postur yoga, ya. Dan hebatnya lagi, duduk begini itu tidak bikin sakit pinggang. Dan kalau sudah capek bisa ganti posisi. Lihat. Sekarang saya miringkan kaki kanan. Nah, ini menyebabkan apa? Ternyata menyebabkan otot yang menopang pinggang itu bisa istirahat. Ya. Bapak Ibu mungkin nggak sadar. Kalau Bapak Ibu berdiri itu, Bapak Ibu itu mereng ke kiri atau mereng ke kanan itu gantian. Si badan itu gantian sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu berdiri tegak seperti upacara, itu bisa pingsan kalau sedang lemas.
Kenapa upacara bisa pingsan, tapi kalau berdiri ngobrol sama teman 2 jam nggak pingsan? Betul ya? Karena upacara itu tegak, sehingga otot yang menopang tubuh itu tidak beristirahat. Tapi kalau kita ngobrol sama teman, nanti perhatikan itu sebenarnya kita ngobah-ngobah gaya, itu bukan ngobah-ngobah gaya. Itu otaknya capek, dia istirahat sendiri. Bapak Ibu duduk itu juga pindah-pindah posisi tanpa Bapak Ibu sadari. Nanti mereng kiri, nanti mereng kanan, nanti tegak, nanti mereng kiri, mereng kanan, tegak. Kalau upacara disuruh tegak begini. Makanya ada orang yang tegak begini 30 menit pingsan. Dulu saya waktu upacara sering, ya, murid perempuan pingsan itu cukup sering. Ya, ini budaya Thai. Tapi kalau Bapak merasa nyaman duduk begini boleh. Di Thailand ada beberapa guru yang meditasi kakinya begini. Tidak gampang duduk begini ya, nanti di rumah coba tes sendiri. Kaki saya itu bisa dilipat sampai belakang begini. Biarpun saya segemuk ini. Gitu ya. Ada Bante yang bisa dua-duanya dilipat begini, hebat sekali. Saya tidak bisa. 1 jam begini Bantenya bisa. Kiri kanan. Bapak Ibu latihan ya. Sudah bisa lapor ke saya. Ya, Anumodana pertanyaannya Pak ya. Ya. Ada lagi satu pertanyaan terakhir? Boleh, silakan. Jadi nanti ketika kita meditasi tenang, terus kadang ada gambaran, itu nafas itu tidak stabil, tapi kita tetap mengamati nafas, itu tidak stabil, kadang halus, kadang kasar, kadang halus. Itu apakah seperti itu semua atau bagaimana? Nah, tidak tahu kalau orang lain, tapi tidak apa-apa. Tugas kita hanya mengetahui nafas. Jadi biarpun nafas itu berubah menjadi kasar, menjadi halus, menjadi pendek, menjadi panjang, sama sekali tidak persoalan. Selama kita mengetahui, itu sudah benar. Jadi Bapak melihat nafas itu menjadi halus, menjadi kasar, berarti Bapak sedang melihat nafas, itu sudah benar. Ya. Nafas itu berubah-berubah, biarkan. Nah, tahap selanjutnya adalah Bapak Ibu nanti bisa belajar untuk lebih rileks lagi, sehingga kalau ada gambaran pikiran yang muncul, nafas tetap biasa saja. Nah, ini tidak bisa saya ungkapkan. Bapak Ibu harus sering-sering latihan baru tahu apa yang saya maksud. Sejauh ini ambil saja sebagai teori. Maksud saya begini, salah satunya. Kalau saya pribadi bermeditasi, tiba-tiba ada orang batuk, ada orang bersuara, itu hampir tidak mengganggu meditasi saya. Ya, kalau mengganggu pun sangat sedikit. Jadi seperti stabil aja. Biarpun ada suara, mungkin ya, kalau tidak stabil pun sedikit gitu udah jalan lagi. Itu kebiasaan. Kenapa? Karena saya rileks. Saya tidak merasa terganggu. Karena saya menganggap namanya dunia ini ya pasti ada suara. Kalau kita ke hutan pun ada suara. Begitu ya. Nah, jadi rileks itu menjadi kunci dalam meditasi ketenangan. Sangat tenang. Ya, penuh dengan ketenangan. Apapun gangguan yang muncul, baik dari dalam ataupun dari luar, kita tetap tenang. Ya, ini nanti Bapak latih pelan-pelan. Gitu ya. Anumodana pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sudah 8.30 ya. Pasti ada yang sudah bosan juga. Panjang sekali kelasnya Bante. Ya, yang merasa panjang sekali kelasnya Bante, saya sudah bosan. Nafas masuk, nafas keluar. Itu stres. Nah, ini praktekkan ilmu tadi ya. Baik Bapak Ibu, tempat 8.30. Anumodana yang saya bahagia sekali. Kelas kita 3 hari berturut-turut ditutup dengan latihan meditasi yang sangat baik. Tadi saya perhatikan semuanya serius ya. Semuanya belajar dengan sangat baik. Ya, kebahagiaan besar untuk kita semua Bapak Ibu.
Saya usahakan nanti hadir lagi ya. Mungkin setelah ini jadwal saya cukup padat sampai Februari atau mungkin Maret ya. Tapi nanti saya cek jadwalnya ya. Kalau saya mau pulang, saya bisa pulang ke Pekalongan dulu, baru nanti naik mobil ke Mendut ya. Jadi saya pulang dari mana aja, kalau mau singgah ya bisa singgah di Pekalongan ya. Dari Makassar, dari Medan ya. Kalau ada penerbangan ke Semarang, nanti saya datang ke sini 3 hari, terus nanti saya bisa pulang dengan mobil ke Mendut 2,5 jam katanya, gitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, menutupi kelas kita mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur ya. Wihara bisa jalan dengan sedemikian baik ini berkat kerja keras banyak orang. Ya. Wihara itu Bapak Ibu lihat datang sudah bersih, ini ada yang bersihkan ya, bukan nggak ada yang bersihkan. Jadi kita menimbulkan rasa syukur, apresiasi, terima kasih untuk semua yang merawat wihara. Saya mau datang itu juga dijaga dengan baik. Ada yang undang, siapkan tiket, ya, dijemput. Nah itu semua Bapak Ibu nggak nampak. Yang Bapak Ibu nampak tahu-tahu bantainya sudah di sini. Tapi itu semua kerja keras banyak orang. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur, kita apresiasi kepada semuanya. Semoga kebajikan yang telah Bapak Ibu lakukan menjadi kekuatan, membuahkan kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan umur yang panjang. Semoga Bapak Ibu semuanya semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mari kita tutup bersama. Arahang sama sambuddho bhagava. Arahang sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagavantam abhiwademi. Buddhang bhagavantam abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Abhiwadana silisa nicang buddha pacaya cattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang. Ya, Bapak Ibu, besok saya berangkat ke Medan ya. Pesawatnya pagi, siang jam 11, tapi dari sini pagi ya sudah harus berangkat ya. Jadi sampai di sinilah pertemuan kita. Bapak Ibu maju terus, belajar terus ya.